Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSU. Senang sekali nih kita bisa berjumpa lagi di RSU Talk yang episode ketiga. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah ada 2 episode pertama. Nanti teman-teman bisa cek ya di YouTube channelnya RSU Talk. Dan sebelumnya perkenalan diri dulu, saya adalah apoteker Michelle dari instalasi farmasi RS Kota Tangerang Selatan yang akan memandu jalannya RSU Talk pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas isu kesehatan yang kayaknya sangat hits ya pada akhir-akhir ini. Saya sendiri pun juga masih banyak yang belum tahu nih tentang isu kesehatan yang kali ini akan kita bahas, yaitu tentang virus cacar monyet atau monkeypox. Nah, monkeypox sendiri mungkin teman-teman juga penasaran ya, ini sebenarnya bahaya nggak sih? Atau mungkin bisa nggak ya saya ini ketularan, atau mungkin bagaimana nih cara penularannya? Nah, hari ini akan kita bahas tuntas bersama salah satu dokter kulit terbaik di RS Kota Tangerang Selatan, yaitu Dr. Bimo Aryo Tejo, spesialis dermatologi dan venereologi. Halo dok, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik. Udah banyak ketemu pasien monkeypox atau gimana dok? Kalau ketemu langsung enggak, karena memang kan pasien monkeypox kalau di RSUD gitu kita arahkan ke UGD. Oke. Jadi semuanya masuk ke UGD, nanti baru dikonsulkan ke saya atau ke dokter yang terkait lainnya. Iya betul-betul. Berarti sebenarnya di Tangsel kan katanya udah ada beberapa pasiennya ya dok ya? Itu benar nggak sih dok? Betul. Memang ada beberapa pasien yang memang sudah dikonfirmasi di daerah Tangsel. Cuman kan penanganannya pun juga tergantung dari gambaran klinis yang ada, ringan, sedang, berat, atau mungkin ada keterlibatan organ yang lain atau labnya nggak bagus. Nah, baru dipertimbangkan apakah dia boleh isolasi mandiri ataukah dia harus dirawat gitu. Oke, mungkin sebelum kita jauh membahas monkeypox, kita balik ke pertama dulu dok ya. Monkeypox itu apa sih dok sebenarnya? Monkeypox itu adalah virus lah ya, virus monkeypox ya. Sebenarnya monkeypox itu bukan pertama kalinya juga ada di dunia. Jadi monkeypox itu sebenarnya udah ada lama sejak dulu. Oh, udah lama ya. Kurang lebih dari tahun 1950-an lah. Monkeypox itu ada, mulai ditemukan 1970-an ditemukan di manusia. Setelah itu mulai berkembang jadi penyakit, cuman hanya terbatas pada di negara-negara endemis. Oh, begitu. Nah, negara-negara itu biasanya yang ada di sekitaran Afrika Barat. Oh, jadi kita nggak termasuk nih ya dok ya sebenarnya? Kita jauh sebenarnya. Nah, masalahnya virus itu kan bermutasi. Oh, betul. Nah, ketika virus itu bermutasi, dia jadi sebenarnya mutasinya juga semakin susah menular sebenarnya. Jadi tingkat virulensi ya namanya, tingkat penularannya itu jauh lebih rendah dengan kondisi klinis yang lebih ringan gitu. Cuman karena penularannya rendah dan klinisnya lebih ringan, jadi kan nggak ketahuan kadang. Orang sudah terkena virus tadi nggak ketahuan, ternyata dia terus pergi jalan-jalan ke luar negeri, keluar ke pindah benua gitu. Jadi karena itu baru kemudian mulai outbreak keluar dari negara endemis itu 2022 tahun lalu. Ya mirip-mirip COVID kemarin ya dok ya, karena banyak keluar negeri, banyak ini jadinya kena di negara sendiri juga ya. Betul, pada akhirnya sih nyampe di Indonesia tahun lalu, pertengahan tahun lalu lah itu ada satu kasus konfirmasi September lah kira-kira. Tapi setelah September 2022 nggak ada berita apapun, baru mulai kemarin September atau Oktober 2023 ditemukan kasus lagi di Indonesia. Iya. Ya. Kalau gejala paling khasnya apa sih dok sebenarnya dari monkeypox ini? Kalau saya lihat kan kayak pada bintil-bintil ya seluruh tubuh ya dok ya. Apakah itu yang paling khasnya atau bagaimana dok? Jadi kan kita bagi dua dulu ya. Jadi monkeypox itu ada yang gejala yang klasik yang di negara endemisnya tadi, ada yang outbreak yang berikutnya yang baru 2022 ini. Kalau di gejala klasik yang di negara endemis itu ya kurang lebih sebenarnya sama sih, ada demam tinggi, kemudian diikutin ruam-ruam yang di badan. Ya, biasanya kalau lesi yang klasik tuh awalnya cuma merah, berkembang jadi melenting kecil, berkembang jadi bernanah,
kemudian jadi luka, lukanya kering, jadi kerak, nah baru sembuh. Itu urutannya yang klasik seperti itu. Terus yang khas lagi biasanya sih ada pembesaran kelenjar getah bening. Kalau orang bilang melanjar ya, entah di leher atau di ketiak. Nah itu salah satu tanda yang perlu diperhatikan kalau dia ada demam atau ruam-ruam di kulitnya gitu. Paling utama sih itu sebenarnya. Nah, tapi kemudian yang outbreak yang 2022 berbeda lagi. Ada sedikit perbedaan lah dengan yang khas, yang klasik di waktu di endemis tadi. Oh gitu. Karena kan kita sendiri tahu cacar itu sebenarnya udah ada dari dulu ya dok ya. Cuman kok ini ada yang baru lagi gitu. Iya. Ya, perbedaan khasnya ada nggak dok dengan cacar yang biasa itu? Apa sebenarnya sama kalau mirip-mirip ya? kalau dengan cacar air, kalau yang outbreak yang baru yang 2022 mungkin agak sedikit sama malahan. Oh gitu. Kalau yang klasik itu kan bentuk ruam kulitnya itu sama semua. Jadi melenting ya sebadan melenting semua, lagi luka semua sebadan melenting, luka semua gitu. Tapi kalau yang baru itu yang membedakan adalah beda-beda bentuknya. Ada merahnya, ada melentingnya, ada yang berair, ada yang luka, bisa terjadi dalam satu waktu. Wah, Terus ya, yang membedakan lagi kalau yang outbreak yang baru itu sebenarnya nggak sebadan sih biasanya, lebih ke area-area tertentu, biasanya sekitar genital, sekitar kelamin, sama sekitar muka atau bibir, ya mukosa. Kalau bedanya dengan cacar air sebenarnya agak sedikit berbeda sih. Kalau misalkan diperhatikan benar-benar memang beda. Kalau pernah melihat lesi bentuk di cacar monyet beda sebenarnya. Perjalanan penyakitnya juga beda. Cacar air itu yang biasanya kita pada lagi banyak sekarang cacar air itu biasanya 1 minggu 2 mingguan selesai. iya betul dok, benar-benar. Cacar monyet enggak. Cacar monyet itu lebih lama durasinya. Oh gitu. Jadi karena kan perkembangan kulitnya juga pelan-pelan, dari merah, melenting, berair itu kan berkembang pelan gitu. Jadi biasanya sekitar 3-4 mingguan baru akan selesai. Wah, jauh lebih lama ya dok ya? Lebih lama. Iya. Jadi sebenarnya memang ini apa namanya beda kok kalau misalkan dilihat. Iya, Ya. isolasinya juga jauh lebih lama daripada COVID kemarin. Betul. Kemarin 14 hari, ini sekarang bisa sampai 4 minggu, Betul. 1 bulan. 3 minggu. Iya. Kalau misalkan dia masih dalam fase prodromal lagi demam-demam mulai awal-awal 3 minggu belakangnya. Iya, iya, betul. Kayak benar-benar harus hati-hati kita semua ini ya dok ya. Oke deh, mungkin itu sekilas tentang cacar monyet dok. Mungkin Ya. kita akan membahas lebih dalamnya lagi dalam segmen apa nih segmennya? Oke. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Jadi kita udah Oke. mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dok dari I see. netizen RSU mungkin ya. Oke. Nah ini kita ada segmennya bener nggak sih? Jadi nanti mungkin ini bisa seperti ada mitos, ada fakta. Nah ini kan kita bahas ya dok ya. Apakah bener nggak sih ini yang tentang monkeypox ini gitu? Yap, Oke, yap. kita masuk ke yang pertama ya. Yang pertama adalah benar nggak sih dok kalau virus monkeypox itu adalah penyakit baru yang kita hadapi? Oke. Kita udah dibahas sedikit ya dok Dibahas, ya. betul. Jadi sebenarnya bukan penyakit baru juga, tapi memang selama ini terbatas di negara-negara yang endemis di Afrika Barat gitu. Nah baru tahun 2022 mulai outbreak menyebar ke seluruh dunia. Gitu. Jadi sebenarnya nggak baru sih. Sebenarnya nggak baru ya dok Cuma ya. memang ada sedikit perbedaan aja antara yang klasik yang di negara endemis dengan yang outbreak yang baru. Ya. Mungkin karena kita juga udah trauma dari COVID-19 kemarin dok, jadi ketika ada penyakit baru sedikit langsung panik juga nih kita dok gitu. Iya. Dikira masih baru. Iya sih, betul. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya. Nah, yang ini dok, benar nggak sih? Ini juga saya pernah dengar nih dok, katanya tes PCR bisa dilakukan untuk mendiagnosa monkeypox atau virus cacar monyet ini. Ya, betul. Jadi kan memang kalau di definisi operasional pasien monkeypox itu ada yang namanya suspek, ada yang probable, ada yang konfirmasi, ada yang discarded namanya. Jadi yang kalau diperiksa PCR ditemukan memang positif, itu udah konfirmasi pasti. Nah, tapi ada pemeriksaan lain yang mungkin misalkan kan keterbatasan lab. Saat ini pemeriksaan PCR hanya bisa dilakukan di sekitar 14 lab di seluruh Indonesia. Jadi nggak banyak sebenarnya yang bisa melakukan pemeriksaan ini. Tahun lalu malah cuma 2, ini udah lumayan, udah ada 14, udah bertambah sih. Nah, karena tidak bisa semua melakukan PCR, paling kan kita bisa yang pertama melihat dari riwayat pasiennya, perjalanan penyakit pasiennya,
bentuk kelainan kulitnya seperti apa. Kalau misalkan mengarah ke cacar monyet, kita anggap sebagai suspek. Terus kalau misalkan ada pemeriksaan tambahan yang bisa dilakukan, misalkan tapi bukan PCR yang ini, pemeriksaan yang untuk, jadi kan karena cacar monyet itu kan satu keluarga dengan ada yang namanya variola. Nah, kalau pemeriksaan variola itu bisa dilakukan dan hasilnya positif, masuknya ke probable. Nah, ketika PCR-nya positif, baru masuk ke konfirmasi. Pemeriksaan itu hasilnya negatif, dia jadinya discarded namanya. Jadi memang udah bukan monkeypox. Jadi memang bisa dilakukan PCR di RSUD, kita bisa lakukan samplingnya. Wow, jadi keren. jadi kalau misalkan memang ada pasien yang kira-kira khawatir, oh ini monkeypox atau bukan, lebih baik langsung berobat ke UGD, masuk ke UGD di RSUD, kemudian kita akan ajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan monkeypox. Kalau misalkan memang diperlukan pemeriksaan PCR, kita ambil sampel darahnya. Kita akan kirim ke Labkesda yang bisa melakukan pemeriksaan PCR kurang lebih 2 hari. Tangsel ini udah siap ya dok ya untuk melakukan Insya Allah pemeriksaan bisa, ya. monkeypox ini. Betul. Nah tapi PCR kan mungkin kita kemarin sudah akrab dengan kata-kata PCR ya dok ya, atau swab PCR gitu. Nah sebenarnya PCR sama dok dengan COVID atau sebenarnya berbeda dok PCR-nya? Sampelnya agak sedikit berbeda. Jadi kalau pada cacar monyet, sampel yang diambil terutama pada di kulitnya, lesi kulitnya. Misalkan ada ruam, ada korengnya, ada lukanya, itu yang diambil. Bisa juga kalau misalkan memang nggak bisa diambil, mungkin ada kulitnya nggak begitu jelas, atau mungkin baru merah aja, bisa diambil swab yang di orofaring. Bisa, sebenarnya hampir sama sih. Cuman kalau COVID kan terutama di nasofaring ya, orofaring, nasofaring tuh. Tapi kalau ini sebenarnya lebih ke lesi kulitnya yang diambil ya. Jadi tenang ya guys, yang kemarin udah sempat trauma dicolok-colok, yang ini sekarang dicoloknya di bagian kulit, di bagian kulit ya kok. Tenang aja. Digosok ya sekarang. Ya. Oke. Tahu-tahu ada yang trauma gitu ya, dicolok-colok. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya dok ya. Oke. Nah, yang ini benar nggak sih kalau virus monkeypox itu menyerang ke seluruh tubuh dok? Mungkin tadi ya terkait lesinya itu dok, apakah dari atas kepala sampai kaki apa bagaimana tuh dok? Sebenarnya kalau ditanya seperti ini pasti jawabannya ya, karena pada infeksi virus kan ada yang namanya viremia namanya. Jadi virus itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Entah dia masuknya lewat pernafasan, entah dia masuknya lewat kontak kulit. Setelah itu kan dia akan ngelewatin kelenjar limfa dan nyebar ke seluruh tubuh. Sebenarnya iya, cuman memang yang tadi saya bilang tuh ada sedikit perbedaan antara gejala klasik yang di negara endemis dengan yang outbreak sekarang. Kalau di negara endemis, iya seluruh badan. Tapi kalau yang di outbreak sekarang memang enggak sebadan, lebih ke lokal. Jadi misalkan di area sekitar kelamin, kemudian daerah sekitar bibir, di muka gitu. Jadi lebih terlokalisir lah kalau yang monkeypox yang sekarang gitu. Iya. Tetap bisa kelihatan dari luar juga sih ya dok ya. Oke, kita next. Nah ini selanjutnya dok, benar nggak sih? Wah ini nih kayaknya kemarin berita hits di Jakarta ya. Virus monkeypox hanya bisa menular melalui hubungan seksual. Nah, mungkin penularannya kali ya dok ya, itu bisa dari mana sih monkeypox itu dok? Betul, jadi memang penularan monkeypox itu terutama adalah lewat kontak langsung. Cuman kan nggak semudah itu juga kulit ke kulit ya, harus ada lesinya dulu. Sama droplet, kayak seperti COVID sebenarnya sih, kayak TBC harus lewat droplet. Nah, kalau ditanya bisa menular lewat, sebenarnya pertanyaannya bukan ini ya. Kalau lewat hubungan seksual pasti bisa. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah masuk ke penyakit seksual? Oh iya betul dong. Sebenarnya enggak. Jadi bisa mengenai semua orang, nggak hanya melewatin kontak seksual. Masalahnya dari data epidemiologi yang di luar negeri, di Spanyol dan di Indonesia pun sekitar 84% pasien monkeypox itu adalah pasien yang laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki, gitu. Jadi itu perlu kita tanyakan juga, ada riwayat seksual nggak dengan sesama jenis? Itu salah satu item yang kita harus tanyakan ke pasiennya. Kalau misalkan memang ada,
ya berarti memang lebih mengarah ke monkeypox. Tapi kalau ditanyakan mengenai ini sebenarnya enggak. Saat ini memang sebagian besar penularan hanya terjadi pada populasi yang risiko tadi, populasi yang menyukai sesama jenis tadi. Tapi kan di sekitar orang yang LSL tadi itu kan ada keluarga juga kan. Iya, betul. Nah pada akhirnya kan orang yang kontak erat dengan pasien LSL tadi yang suka dengan sesama tadi kemungkinan terkena kan juga bisa. Betul. Jadi nggak selalu harus melewati hubungan seksual sebenarnya. Saya bisa tadi ya dok ya kontak, dari Betul. kontak kulitnya, Droplet juga droplet. bisa gitu. Iya, Cuman memang saat ini memang ini yang diperhatikan. Ya. Dan mungkin lebih cepatnya memang kalau melalui cairan tubuh. Oh iya dok, pasti ya? benar. Iya pasti. Makanya memang kebanyakan kan masih pada pasien dengan pada populasi berisiko tadi. Iya. Ya. Kemarin soal sempat dengar juga dok ya katanya apakah ini bisa seperti masuk HIV/AIDS? Sebenarnya enggak ya dok ya. Berbeda dengan penyakit menular seksual juga ya dok. Beda. Jadi kalau ditanya kalau definisi penyakit seksual itu kan dia ditularkan lewat kontak seksual kan, nggak bisa lewat kontak yang lain. Betul. Kalau ini bisa lewat droplet bisa, lewat kontak yang lesi kulit yang ada lukanya juga bisa gitu. Cuman memang saat ini kebanyakan pasiennya itu terbatas pada populasi risiko yang memiliki risiko seksual. Gitu. Harus berhati-hati ya teman-teman semua ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah ini benar nggak sih dok kalau virus monkeypox atau cacar monyet memiliki tingkat kematian yang rendah sehingga kita nggak perlu nih nganggap serius. Oke. Jadi itu balik lagi. Jadi ada dua jenis outbreak ya. Yang pertama yang di negara endemis tadi, yang kedua yang sekarang. Kalau di negara endemis memang tingkat kematiannya lumayan tinggi, bisa 6-11% dari pasiennya. Cuman karena sudah bermutasi virusnya, dia tingkat penularannya lebih rendah, dengan tingkat klinis keparahannya juga lebih ringan. Jadi sekarang kalau monkeypox yang outbreak yang 2022 ini tingkat kematiannya sangat rendah sebenarnya, kurang dari 0,1%. Tapi yang perlu diperhatikan adalah monkeypox itu sama seperti virus yang lain lah. Jadi misalkan kalau dia mengenai pasien dengan risiko kekebalan tubuhnya yang nggak bagus, pasien HIV, anak kecil, orang tua, kemudian pasien yang mungkin minum obat kemoterapi buat kanker. Nah, kalau pasien yang ini semua terkena monkeypox bisa lebih berat. Ya, lebih berat, cuman memang angka kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan monkeypox yang klasik di negara endemisnya. Yang pokoknya pasien-pasien yang status imunnya rendah gitu ya dok ya. Betul. Oke, tapi mungkin kita juga harus tetap hati-hati ya dok ya, karena virus itu tetap bisa bermutasi kan dok. Betul. Ya, jadi tetap kita semua di luar ini harus hati-hati guys, jangan sampai kita menjadi pandemi lagi seperti tahun-tahun lalunya. Oke, next. Nah, wah ini dok juga ada. Ini sebenarnya mitos atau fakta ya dok ya, kalau vaksin COVID-19 bisa menyebabkan monkeypox atau cacar monyet? Enggak lah. Hoax banget mitos ya dok ya. Mitos banget hoax teman-teman. Jauh banget lah. Jauh banget. Kejauhan. Mungkin mungkin ada ketakutan karena kan vaksin itu kadang kita jadi agak lemes, agak ini kali ya dok ya, makanya bisa diserang, tapi belum tentu juga ya dok ya sebenarnya. Enggak sih. Karena virusnya berbeda. Oh, gak pengalaman pribadi ya. Oh iya. Atau itu cuma supaya izin sakit aja ya, biar masuk kerja. Bisa jadi. Iya. Oke, deh, yang jelas ini pokoknya hoax ya, nggak ada yang terjadi. Jadi teman-teman yang belum vaksin tetap harus vaksin COVID-19. Oke, selanjutnya. Nah, ini benar nggak sih dok, semua orang bisa mendapatkan vaksin monkeypox atau cacar monyet? Nah, mungkin pertama vaksinnya udah ada ya dok ya, berarti sebenarnya? Vaksinnya ternyata udah ada, betul. Tapi memang terbatas di center tertentu. Misalkan Solianti Saroso pasti ada ya. Kalau yang dulu kan vaksin yang dipakai itu sama seperti vaksin variola. Oh iya. Jadi cacar yang jenis yang lain. Memang ada efek proteksinya juga sih, cuman nggak 100%. Jadi cuman sekitar 80-an% vaksin virus yang satu keluarga dengan vaksin monkeypox itu bisa
menimbulkan proteksi sekitar 80%. Nah, tapi vaksin monkeypox sudah ada tapi sangat-sangat terbatas. Gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah semua orang dapat mendapat vaksin monkeypox, saat ini belum. Jadi saat ini rencananya memang vaksinnya akan diberikan pada orang yang pada populasi berisiko tadi. Oh iya, tadi yang imunnya imuner rendah itu ya dok rendah, ya. pasien dengan HIV, pasien dengan LSL yang menyukai sesama. Terus mungkin kalau untuk berikutnya mungkin bisa tenaga kesehatan gitu. Tapi saat ini sih udah ada vaksinnya. Tapi yang jelas di Indonesia sendiri sebenarnya udah ada ya dok ya vaksinnya ya. Jadi jangan takut teman-teman, masih bisa kok, ada harapan gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya masih ada pertanyaannya? Oke, wah sudah habis dok pertanyaannya. Jadi kalau gitu kita pertanyaan, masih ada waktu ya? Masih. Ya mungkin kalau misalnya apa yang harus dilakukan nih dok sama teman-teman di rumah nanti yang nonton, kalau ternyata kok tiba-tiba ada kayak gejala-gejala monkeypox seperti tadi dokter sebutin, ini pertolongan pertamanya apa sih dok yang harus dilakukan? Sebenarnya mungkin lebih ke pencegahannya dulu kali ya. Boleh, dok. Jadi kan kalau misalkan vaksin belum bisa diberikan secara luas, yang bisa kita lakukan yang pertama ya tetap seperti saat COVID kemarin. Kita harus tetap selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Nah, sering cuci tangan, pakai sanitizer, pakai sabun, kemudian pakai masker kalau misalkan ada di lingkungan yang berisiko, kontak seksual yang dengan pasien yang berisiko juga sebaiknya jangan gitu, dengan pengaman sebaiknya gitu. Tetap kembali ke PHBS sih. Terus kalau untuk penanganannya, kalau misalkan memang ada risikonya, misalkan memang di sekitarnya ada pasien yang kemungkinan cacar monyet, atau memang pasien yang populasi risiko tadi, dia memang gay atau menyukai sesama, dan kemudian keluar ruam, demam dan kemudian keluar ruam, lebih baik langsung ke UGD, langsung ke rumah sakit, betul. Karena kan kita nggak bisa memprediksi sebenarnya nanti perkembangan penyakitnya bakalan berat atau enggak gitu. Kalau ringan ya alhamdulillah mungkin bisa pulang gitu, bisa pulang isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau misalkan ada klinisnya berat, sebaiknya memang dirawat sih, gitu. Jadi tetap dilihat dulu ada risiko atau enggak. Kemudian di sekitarnya ada yang kira-kira cacar monyet atau enggak. Kalau misalkan memang ada dan timbul ruam-ruam yang khas, ada demam dan ruam khas, mending langsung ke rumah sakit. Ya. Oke, ya pokoknya yang jelas tadi teman-teman harus ingat pola hidup bersih dan sehatnya harus tetap dijaga. Oke, mungkin dari Dokter Bimo ada yang mau disampaikan lagi nih kepada teman-teman sobat RSU nanti yang menontonnya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir juga mengenai kemungkinan monkeypox, tertular monkeypox gitu. Cuman tetap kita harus waspada aja. Jadi kalau misalkan memang ada risiko lingkungan, keluarga, tetangga, teman yang memang ada berisiko terkena monkeypox atau memang populasinya masuk ke populasi yang berisiko tadi, dan kemudian kita mengalami gejala-gejala demam terutama dan keluar ruam-ruam di kulit, ya mungkin sebaiknya langsung berobat aja. Oke, siap dok. Ya. Siap-siap. Oke, teman-teman, nanti pokoknya yang di rumah yang menonton RSU Talk kali ini pasti langsung sangat tergugah ya dengan Dokter Bimo, penjelasannya sangat jelas. Nanti kalau mau ketemu sama Dokter Bimo buat konsultasi, bisa ya dok ya, langsung ke RSU Tangsel juga. Silahkan. Dokter praktek hari apa aja nih dok prakteknya? Saya setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Tapi memang hari Kamisnya bergantian. Rabu dan Jumat insya Allah. Iya, jadi teman-teman kalau mau konsultasi sama Dokter Bimo langsung, boleh langsung daftar ke pendaftaran RSU Tangsel ya. Ketemu dokter kita yang ganteng dan sangat jelas, sangat komunikatif ini ya. Oke, mungkin sekian ya dok ya RSU Talk kita pada hari ini. Sangat membuka wawasan kita lebih lanjut lagi dok tentang monkeypox. Yang jelas sih saya juga mendapatkannya, jangan khawatir, yang jelas kita tetap pola hidup bersih dan sehat aja. Betul. Dan tetap jaga kesehatan masing-masing. Kalau memang tadi ada gejala, langsung boleh berobat ke IGD ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Bimo atas hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang juga sudah bisa menonton RSU Talk. Jangan lupa nonton langsung terus RSU Talk di YouTube channel RSU Talk. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.